terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran (TKN) siap membantu KPU melawan gugatan sengketa hasil pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Alasan TKN, Prabowo Gibran membantu KPU lantaran diprediksi banyak pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi KPU yang saat ini sudah memenangkan pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024. Lalu, bagaimana persiapan TKN menghadapi gugatan dari pasangan lain? Setelah terhubung secara virtual, tim advokasi dan hukum TKN Prabowo Gibran, Fahri Bahmid. Selamat sore Mas Fahri. Mas sore Mbak. Ya, Mas Fahri, tadi pasangan dari Anies dan Muhaimin sudah melaporkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil penetapan pemilu 2024 yang sudah ditetapkan oleh KPU RI tadi malam. Nanti juga tadi juga pasangan 03 yakni Ganjar Mahfud juga sama. Katanya juga 2 hari ke depan akan juga mengajukan gugatan ke MK. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa TKN siap membantu KPU. Jadi sesiap apa ini tim advokasi dalam menghadapi gugatan ini, Mas Fahri? Iya, perlu saya klarifikasi sebenarnya bukan membantu ya, karena sesuai dengan ketentuan hukum acara di Mahkamah Konstitusi itu kan para pihak itu kan terdiri dari tiga bagian atau tiga pihak, yaitu pihak yang pertama adalah pemohon atau penggugat dalam hal dengan keputusan atau penetapan oleh KPU itu ada pihak yang tidak diuntungkan atau misalnya dikalahkan dengan keputusan itu dapat bertindak sebagai pemohon atau penggugat ke Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pihak KPU itu bertindak atau berada pada posisi sebagai pihak termohon gitu ya. Jadi pemohon adalah penggugat, pihak KPU sebagai termohon atau tergugat dalam hal ini atas keputusan atau produk yang dikeluarkannya. Dan yang ketiga adalah pihak yang menang atau yang terdampak dengan permohonan itu disebut sebagai pihak terkait. Jadi sebenarnya bukan membantu, tetapi memang masing-masing pihak itu tiga pihak yang punya kepentingan berbeda-beda. Nah, kebetulan kepentingan kita sebagai pihak terkait adalah bagaimana bisa mengargumentasikan bahwa kemenangan Pak Prabowo itu telah berangkat dari mekanisme dan proses dan prosedur yang berlaku atau sudah berangkat dari prinsip-prinsip hukum pemilu yang benar. Jadi kita akan melihat sejauh mana permohonan yang mereka ajukan, gugatannya seperti apa, dalil-dalil yang mereka kemukakannya gimana, kita belum tahu. Sampai dengan hari ini kita belum tahu gugatan apa yang mereka persoalkan. Sepanjang itu yang mereka persoalkan, maka sepanjang itu pula kita akan mengargumentasikan bahwa kita punya kepentingannya seperti ini dan kita akan membantah setiap permohonan ataupun gugatan yang mereka ajukan. Prinsipnya seperti itu. Baik. Mas Fahri, tadi kan Mas Fahri menyebut bahwa karena Mas Fahri adalah pihak TKN yang disebut pihak terkait gitu ya. Sementara kan kalau pemohon, sebagai hukum kita kan berlaku bahwa jika menjadi pemohon, artinya pihak pemohon itu sudah membawa banyak bukti lah bahwa memang telah terjadi kecurangan atau pelanggaran terkait pelaksanaan pemilu 2024. Nah, apakah juga pihak TKN sebagai pihak terkait itu juga punya kewajiban atau harus menyiapkan juga berbagai bukti untuk menangkal atau menyanggah dari bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon? Ya, ketiga pihak ini kan diberlakukan secara seimbang gitu ya. Baik. Makanya dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi itu kan berlaku juga prinsip atau azas audi et alteram partem. Artinya semua pihaknya itu diberlakukan sama, diberlakukan secara seimbang, diberi kesempatan yang sama. Kalau pemohon atau penggugat diberikan kesempatan untuk mendalilkan atau bisa membuktikan gugatannya, maka pihak terkait atau pihak termohon juga punya hak dan kewajiban yang sama untuk membuktikan bahwa apa yang mereka dalilkan itu tidak benar. Kira-kira seperti itu. Jadi pada prinsipnya kami juga akan siap dengan semua alat bukti dan tentunya semua petunjuk-petunjuk ataupun alat bukti yang kita ajukan termasuk ahli dalam hal ini akan kita siapkan untuk membantah atau menangkal gugatan ataupun dalil yang mereka kemukakan di persidangan nantinya. Baik. Nah, Mas Fahri,
tim Amin kan katanya juga sudah punya, bahkan katanya menyiapkan 1.000 lawyer untuk menghadapi gugatan di MK gitu. Termasuk juga ada yang mengatakan bahwa sudah menyiapkan saksi, bahkan menyebut ada Kapolda yang akan jadi saksi terkait kecurangan gitu di dalam pemilu 2024. Nah, sejauh mana tim advokasi dari TKN ini untuk sudah menyiapkan juga untuk terkait gugatan-gugatan dari pihak 01 dan 03? Ya, kebetulan di gedung Mahkamah Konstitusi itu kan didesain tidak sebanyak itu. Jadi, kalau 1.000 Baik, orang baik, itu sudah baik. cukup. Palingan itu mungkin 10 sampai 20 orang gitu. Itu pun juga sangat dibatasi dengan ketentuan dan protokol yang berlaku di Mahkamah Konstitusi tentunya. Jadi, itu sah-sah saja kalau andaikan semua pihak mencoba untuk memobilisasi pengacara sebanyak mungkin, silahkan saja. Tapi kan di mahkamah itu kan sangat terbatas. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kami dari tim TKN Pak Prabowo saat ini, tim lawyernya kebetulan sudah siap sekitar 35 orang. 35 orang. Kita telah siapkan segala macam yang berkaitan dengan materi, walaupun belum spesifik apa yang akan kita dalilkan, apa-apa yang kita bantahkan nantinya, karena kita juga masih menunggu apa yang mereka persoalkan dan apa yang mereka dalilkan tentunya. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu nantinya sejauh mana dan seperti apa mereka punya konstruksi Oke, gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. baik. Tapi sepertinya tim Mas Fahri ini dari tim advokasi dan hukum TKN Prabowo Gibran sepertinya tenang gitu ya, merasa yakin bahwa gugatan mereka ini akan juga misalnya banyak juga beberapa pihak yang menilai menggugat di MK itu terasa sia-sia karena selisih kemenangan Prabowo Gibran yang cukup tinggi yakni 58,6% ini rasanya sulit untuk misalnya ada tuduhan terkait adanya kecurangan dan lain-lain. Seperti apa Mas Fahri? Ya, kita tenang karena memang sangat memahami bagaimana nantinya bersikap ketika atau bagaimana nantinya beracara di Mahkamah Konstitusi untuk menanggapi atau untuk melihat ya perkembangan pembuktian yang ada di sana gitu ya. Jadi kita juga kan selalu mendiskusikan dan selalu mendalami setiap informasi ataupun apa-apa saja yang nanti kira-kira bisa ditakar, itu yang menjadi alasan para pihak untuk mengajukan permohonan ke MK. Karena kita punya pengalaman yang cukup panjang beracara di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan sengketa Pilpres. Baik. Dan kita memahami kira-kira apa saja yang akan dipersoalkan dan mana yang tidak gitu. Jadi kita tenang-tenang saja untuk menghadapi semua ini, tapi tentunya kita sudah dalam posisi yang sangat siap untuk menghadapi semua kemungkinan ketika nanti persoalan ini digulirkan ke persidangan Mahkamah Konstitusi. Itu Baik. seperti itu. Mas Fahri, saya mau bertanya, apakah misalnya mungkinkah gitu ya, ini publik, saya mewakili publik, wow bisa jadikah gitu ya penetapan KPU ini dibatalkan gitu. Tapi Mas Fahri jangan jawab dulu, kita harus break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog saya bersama tim advokasi dan hukum TKN, Fahri Bahmid, kami lanjutkan setelah jeda. Tetaplah di Laporan Pemilu. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang hanya di Garuda TV. Kita sudah jelas ya bahwa TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Terima kasih Anda masih bersama kami di Laporan Pemilu. Dialog saya bersama tim advokasi dan hukum TKN Prabowo Gibran, Fahri Bahmid, saya lanjutkan kembali. Mas Fahri, tadi saya sudah sempat kasih tis gitu ya, spill bahwa misal apakah mungkin namanya menggugatkan pastinya ingin agar penetapan dari KPU ini digagalkan atau dianggap bahwa keputusannya tidak seperti itu. Nah mereka berharap misalnya apakah mungkin gitu ya publik, wow bisa digagalkan dong kemenangan Prabowo Gibran, seperti itukah? Kalau sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi itu kan tidak mengenal terminologi hukum yang seperti itu untuk Oke, baik. pembatalan Pilpres. Tapi yang ada adalah mengoreksi hasil yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi kita tidak mengenal ya dalam sistem hukum pemilu kita itu adanya pembatalan hasil pemilu untuk capres gitu atau hasil pemilu presiden. Ya Baik. adalah bagaimana agar pemohon itu bisa mendalilkan dan bisa terbukti nantinya ya semua argumentasi dan alasan-alasan permohonan, pengajuan permohonan, dan Mahkamah Konstitusi akan melakukan koreksi terhadap Oke. hasil yang benar menurut pemohon. Jadi
sama sekali tidak ada dalam rujukan hukum kita tentang bagaimana hasil pemilu itu dibatalkan. Baik, baik. Jadi Kalau dalam artinya, baik, ya, lanjut Mas Fahri. ya dalam sistem pilkada dulu memang demikian, tapi Baik, setelah berlakunya undang-undang pemilu saat ini tidak lagi mengenal apa namanya adanya nomenklatur itu. Jadi nomenklatur pembatalan hasil pilkada atau hasil pemilu itu tidak dikenal dalam sistem hukum kita. Tapi kita hargai saja kalau andaikan itu yang mau diajukan sebagai petitum atau permohonan dari pemohon yang salah satunya adalah membatalkan hasil pemilu, silahkan saja. oke, Tapi baik. tentu kita sebagai tim hukum punya argumentasi untuk membantah semua itu, bahwa memang prinsip hukum kita terkait dengan desain hukum pemilu kita seperti ini, apa namanya model dan pengajuan petitum atau permohonan dalam rangka untuk mengoreksi hasil pemilu itu seperti apa, itu semua sudah punya standar dan semua sudah punya normanya gitu. Jadi memang kita beracara di MK itu tidak boleh menciptakan norma lain atau membuat norma tersendiri. Oke, baik. Terus kembali kepada sistem dan mekanisme yang telah baku dan standar yang berlaku di Mahkamah Konstitusi tentunya. Baik. Nah, Mas Fahri, tim dari 03 sempat juga dari Mas Hasto gitu ya, Sekjen PDIP mengatakan bahwa siap melakukan gugatan ke MK karena punya bukti katanya. Sebetulnya suara 03 itu 33% gitu. Mereka punya data dan punya bukti. Dan bahwa sebetulnya Pilpres atau pemilu itu harus dilakukan 2 putaran. Nah, bagaimana di dalam persidangan gitu, apakah dalil atau bukti ini bisa dilakukan dan kemudian bisa dibuktikan seperti itu dan lalu kemudian betul-betul benar-benar bahwa memang iya akan dilakukan 2 putaran seperti itu, Mas Fahri? Secara hukum boleh saja. Semua orang itu kan punya hak ya untuk mengklaim atau mendalilkan apa saja, silahkan gitu. Baik. Ini bisa terbukti. Karena di MK itu kan tidak membatasi orang untuk berdalil. Oke. Dalil itu bisa 1000, bisa sekian ratus, silahkan Baik, saja. baik. Harap diingat bahwa setiap dalil yang disampaikan di hadapan Mahkamah Konstitusi harus terbukti, tingkat keterbuktiannya secara hukum. Baik. Setiap dalil itu harus bisa dipertanggungjawabkan dan setiap dalil itu bisa dibuktikan. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa nanti dalam dalilnya itu mestinya suaranya itu di atas 30%, Iya, betul. apa namanya memenuhi syarat untuk ikut pada putaran kedua, lalu yang ditetapkan oleh KPU ini salah, silahkan saja bisa mengajukan itu dan bisa membuktikannya bahwa apakah rekapitulasi secara berjenjang yang telah dilakukan oleh KPU itu dianggap salah, dianggap keliru, ataukah seperti apa. Kalau mereka atau pihak pemohon bisa mendalilkan itu dan bisa membuktikan itu, maka tentunya mahkamah akan menyikapinya dengan mekanisme hukum yang berlaku. Karena di sana itu kan akan diadu, setiap bukti-bukti itu kan diperiksa satu-satu. Ya, jadi setiap bukti itu tidak bisa asumtif. Jadi kita beracara di MK itu kan tidak bisa pakai Baik. membangun hipotesa atau membangun satu asumsi-asumsi tersendiri. Tapi semua itu harus bisa dibuktikan satu-satu. Nah, Baik. kira-kira seperti itu. Jadi nanti kita lihat aja. Prinsipnya kita sebagai pihak terkait ini menunggu saja. Baik. Apapun dan apapun dalil yang mereka kemukakan, maka kita juga akan mencermatinya secara hukum yang berlaku. Jadi kita akan merespon setiap informasi atau setiap dalil, setiap alasan-alasan pengajuan permohonan itu, kita akan mencermatinya dan kita akan membantahnya seperti apa. Baik. Termasuk ini Mas Fahri, tim Amin juga menyebut bahwa sebetulnya mereka akan mengajukan dalil dan pembuktian bahwa calon presiden atau wakil presiden yang sekarang ditetapkan oleh KPU yakni Gibran Rakabuming Raka itu mereka punya bukti bahwa itu adalah hasil nepotisme terkait adanya paman dari Anwar Usman di MK gitu. Dan mereka mengajukan permohonan atau dengan mengajukan agar diputuskan bahwa misalnya dilakukan pemilu ulang gitu ya dengan bukan wakil presiden dari Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana menghadapi dalil-dalil seperti ini Mas Fahri? Iya, terlalu jauh ya. Tapi saya tidak perlu atau dalam hal ini tidak punya kapasitas untuk meredupkan semangat teman dalam rangka untuk mengajukan satu perlawanan konstitusional atau mengajukan satu upaya-upaya hukum tertentu ke Mahkamah Konstitusi. Itu silahkan saja. Kita hargai sebagai upaya atau ikhtiar hukum yang dilakukan oleh para pihak. Tapi tentunya izinkan kami sebagai pihak terkait juga punya hak untuk bagaimana bisa meng-counterplay, bisa membantah atau bisa mendalilkan sebaliknya. Sehingga dengan demikian saya berkesimpulan bahwa apapun alasan dan dibalik pengajuan permohonan ini, kita harus menghargai sebagai satu ikhtiar konstitusional. Tapi kita juga akan diberikan tempat dan posisi yang sama, yang seimbang untuk membuktikan sebaliknya. Kita kan di sana di MK itu kan adu bukti, bukan adu alibi tanpa bukti kira-kira. Oke.
Ya, ini publik paham berarti adu bukti ya, bukan adu teori atau adu pendapat ya. Ya, Nah, tapi Mas Fahri, berarti kan tim tadi Mas Fahri udah menyebut bahwa tim advokasi hukum dari TKN ada 35 orang. Apakah karena ini hari yang cukup singkat ya Mas Fahri, 3 hari diajukan lalu 14 hari sidang di masa yang sangat padat ini gitu ya, di waktu yang singkat ini, apakah sudah cukup intens gitu melakukan pertemuan-pertemuan, bahkan tadi katanya Mas Fahri hadir sudah bertemu dengan juga salah satu tim hukum yakni Yusril Iza Mahendra gitu membahas hal ini. Hari ini seperti apa Mas Fahri perkembangan dari tim TKN? Pak Yusril sebagai ketua tim kan tiap hari Oke. kita harus mendiskusikan setiap diskursus, setiap wacana yang muncul, kita akan berdiskusi. Kita juga mencoba konsen terhadap hal-hal teknis, misalnya menyiapkan surat permohonan sebagai pihak terkait, kemudian merapikan hal-hal yang berkaitan dengan jawaban dari pihak terkait, alat bukti apa nantinya akan disusun sekiranya kalau kita hari ini sudah mendapatkan dokumen permohonan Baik. atau gugatan gitu. Nah itu jadi hal-hal itu yang selalu kita secara real time untuk mendiskusikan setiap saat, setiap waktu. Tadi saya dari sana juga dari kantornya Pak Yusril untuk mendiskusikan beberapa hal dalam rangka untuk menghadapi kemungkinan dinamika yang terjadi besok dan lusa di Mahkamah Konstitusi. Setiap saat seperti itu. Baik. Nah Mas Fahri, gini, jadi kan memang ini masa yang singkat. Beberapa pengamat gitu, pengamat politik ya atau pengamat hukum gitu menilai bahwa sebetulnya gugatan terkait bahwa kecurangan gitu ya atau menggagalkan hasil dari penetapan KPU yakni 58,6% untuk Prabowo Gibran, itu beberapa pengamat bilang katanya sebetulnya sia-sia gitu ya, karena sebetulnya ini kayak membangun candi gitu, nggak mungkin gitu ya bahwa misalnya tim yang akan mengajukan gugatan itu bisa membuktikan bahwa telah terjadi kecurangan. Apakah juga tim advokasi dan hukum TKN juga menyatakan hal yang sama terkait hal ini? Nanti kita akan kemukakan, kita akan mengkonstatir dalam jawaban kita. Jadi karena itu sudah masuk pada fase atau level di mana harus kita masuk pada jawab menjawab secara hukum, sehingga tentunya jangan dulu saya mencoba mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan soal prinsip seperti itu. Tapi intinya bahwa kita menghargai setiap upaya yang dilakukan oleh warga negara. Itu adalah hak konstitusional. Jadi kita hargai sebagai bagian dari bagaimana seseorang menggunakan haknya. Nah kalau orang menggunakan haknya kan kita menghormati saja. Tapi bagaimana kita akan membantah penggunaan hak itu seperti apa dan bagaimana ada forumnya. Jadi saya kira nanti dalam persidangan itu kita akan mengemukakan argumentasi kita secara terbalik ya. Seperti apa dalam menyikapi permohonan yang mereka ajukan. Apa-apa saja yang menurut kita atau hemat kita kelemahan daripada permohonan itu nanti kita akan susun secara sistematik dengan bukti berpikir hukum yang tentunya jauh lebih mendalam dan mendasar. Saya kira seperti itu. Jadi Mas Fahri, walaupun tim advokasi yakin bahwa gugatan dari 1 dan 3 mungkin kita akan juga kalah misalnya atau tidak diterima oleh MK, tapi nggak berarti juga bahwa tim advokasi dan hukum tidak serius ya terkait menanggapi ini ya? Iya, kami selalu serius. Ya, saya berkali-kali mengatakan bahwa tim hukum Prabowo Gibran itu kan tim hukum yang terlibat ini kan orang-orang profesional semua. Sehingga setiap permohonan itu sekecil atau sebesar apapun tetap kita pandang sebagai satu ikhtiar hukum yang tentunya harus direspon secara serius. Jadi kita selalu menganggap semua upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh para pihak itu sesuatu yang serius. Sehingga tidak mengurangi langkah-langkah ataupun upaya-upaya kita dalam membentengi kepentingan hukum atau memastikan kepentingan konstitusional dari Capres Pak Prabowo dan Gibran itu tidak terganggu. Baik. Seperti itu. Jadi yang kami bayangkan keribetan gitu ya antara pemohon, pihak yang termohon dan pihak terkait sama aja ya Mas ya, prosesnya ya akan juga sama ya, sama melelahkannya seperti itu kah? Sama-sama. Jadi baik. yang enak semuanya sama saja. Baik. Terima kasih tim advokasi dan hukum TKN Prabowo Gibran, Mas Fahri Bahmid. Terima kasih sudah berdialog dan berbagi bersama kami di Laporan Pemilu. Selamat sore. Selamat sore.